Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana waghfir dhunuba wa yassir umurana likulli khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma mun 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma tub 'alaina وبدل سيئاتنا حسنات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah masih melanjutkan usia kita ya, masih memberi kita semangat dan motivasi untuk mendatangi rumahnya sebagai tanda kecintaan, keimanan kita kepada Allah. Kita awali dengan baca surah Asy-Syams seperti yang kita nikmati dalam salat tadi ya. Bacaan Quran itu adalah nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu perlu dibincang, perlu disebut dalam surah Ad-Duha ya. Baik halaman 595. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalulah disebut, selalulah dibincang. Bincang dengan diri, bincang dengan keluarga, bincang dengan sahabat, bincang di rumah Allah. Nikmat yang paling besar di pagi hari ini duduk di rumah Allah. Tidak ada tandingannya. Duduk di rumah Allah di pagi hari itulah nikmat yang paling besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian kita nak lihat ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Asy-Syams yang kita akan kaitkan dengan nota yang sudah diagihkan ya. Notanya apa? Teks doa dan munajat. Allah mendengar doanya. Kita akan kaitkan. Di sini Allah memperingatkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi
jiwa, diri, wa ma sawwaha, dan kejadiannya yang sempurna. Diri manusia itu, nafsu manusia itu sempurna karena Allah yang menjadikan. Kalau ikut aturan Allah, orang itu nanti akan untung. Tengok ayat 9 nanti. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri dan jiwa dan kejadiannya yang sempurna, karena yang menjadikannya Allah. Fa alhamaha, Allah memberi ilham, Allah menunjukkan jalan, Allah memberi pilihan, fujuraha wa taqwaha. Ada yang jalan yang tak baik, ada jalan yang baik. Tinggal kita nak pilih. Nak pergi ke masjid ke pagi atau nak tidur pagi? Pilihlah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nak tidur dikasih Allah tidur. Nak ke masjid dilapangkannya jalan ke masjid, terang jalan ke masjid, terbentang. Fa alhamaha, Allah yang menunjukkan, memberi pilihan kepada orang tu fujur, jalan yang tak baik, wa taqwa, jalan yang baik. Nak fujur, jadi di sini takwa ni lawannya fujur di sini. Dalam ayat ini takwa itu lawannya fujur. Takwa itu ketaatan, fujur itu keingkaran, kedegilan. Nak degil, nak taat. Panjang ceritanya ini ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang yang mengurus dirinya, mengurus jiwanya, bertazkiyah, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Rugi hampa orang yang mengotorinya. Orang yang bersih jiwanya dekat dengan masjid, dekat dengan ilmu, dekat dengan Quran. Orang yang sudah kotor jauh dari ketaatan, jauh dari yang baik. Inilah cerita sahabat kita di sini. Orang yang sudah berjaya, dia membersihkan jiwanya. Ini sahabat nih. Proses pembersihan tu, proses awalnya kira hari saja. Selama berada di tanah suci, ini cerita sahabat yang pergi ke tanah suci, pergi umrah, sampai di sana dia berdoa, tapi sebelum dia berangkat dia konsultasi dulu, bertanya dulu. Bukan terus-terus pergi saja tanpa bimbingan. Inilah doa yang dia baca selepas dia dibimbing. Besok akan disorot secara detail ini di kuliah subuh di Masjid Sungai Encing besok ya. Tajuk ini akan disorot secara detail besok. Cerita orang nih, ini doanya saja. Apa ceritanya? Macam mana? Kisah awalnya nanti besok akan disorot di Masjid Sungai Encing biiznillah. Kuliah subuh besok Ahad. Tanggal berapa? 11 April. Ini tek doa. Dari tek doa ini kita boleh belajar. Kita boleh muhasabah diri. Doa ini pada dasarnya doa di tanah suci. Dengan doa inilah hidupnya berubah. Subhanallah. Doa ini boleh diaplikasikan bukan hanya di tanah suci saja, di mana-mana boleh, apalagi bulan Ramadan ya. Baik. Macam mana dia berdoa? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, yang bersifat Rahman dan Rahim. Saya datang bersama beribu-ribu hamba-Mu bagi menyahut panggilan-Mu, labbaik Allahumma labbaik. Ini time umrah ya. Nah, ini 10 tahun yang lalu nih. April 2001. Sekarang April 2021. Saya dari negeri yang jauh datang ke tempat suci dan mulia ini hanya semata-mata mengharapkan limpah rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Subhanallah. Setelah berbasmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'u wa walah. Saya mengakui dan menyesali betapa diriku ini banyak berbalut aneka ragam dosa akibat kelemahan, kejahilan dan kelalaian. Dia mengaku dulu banyak dosanya. Rabbana zalamna anfusana ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nak didengar doa karena mengaku dulu. Kalau dia tak mengaku, kalau dia ego, macam mana Allah nak layan? Subhanallah. Dengan rahmat rahim-Mu Engkau tidak akan menghampakan harapan setiap hamba-Mu yang menadahkan tangan dan berdoa. Subhanallah.
bisikan hati yang datang dari hati yang suci ya. Ini namanya tadarru' nih. Tadarru' namanya. Tengok ayat dalam surah Al-Maidah ya. Tengok ayat dalam surah Al-Maidah, ud'u rabbakum tadarru'a. Berdoalah kepada Allah dengan merendah diri. Subhanallah. 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 Berdoalah katanya. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru'. Ud'u rabbakum tadarru'a. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terjumpa nomor ayatnya ya. Mungkin sekejap lagi akan jumpa. Ud'u rabbakum tadarru'a. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan saja dulu. Yang jelasnya ada imbauan untuk berdoa secara merendah diri ya. Kemudian memuji Allah setinggi-tingginya. Memuji Allah setinggi-tingginya. Subhanallah. Memuji Allah dengan seagung-agungnya. Ya Allah, ya Rahman, curahkanlah rahmat dan keampunan-Mu ke atas kami suami istri dan ke atas kedua-dua orang tua kami. Curahkanlah rahmat dan keampunan-Mu ke atas mereka seperti mereka mencurahkan kasih sayang ke atasku semasa kecil. Mendoakan diri, mendoakan istri, mendoakan anak dan mak bapak. Ampunilah kami, saya dan istriku. Demikian juga segenap anak cucu kami, kerabat dan sahabat andai kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman ya Rahim, saya mengaku bahwa hati saya menghadapi masalah kekotoran dan penyakit. Hanyalah kepadamu ya Allah tempat saya mengadukan perihal hati saya ini. Lenyapkanlah segala kekotoran dan penyakit yang terdapat dalam hati saya ini. Jadikanlah hati saya ini bersih, sihat, sejahtera, qalbun salim. Ini surah Syu'ara nih ya. Qalbun salim ini surah Syu'ara yang salah satu target orang beriman supaya dia mencapai target qalbun salim, halaman 371 ayat 89. Halaman 371 ayat 89 surah Asy-Syu'ara. Illa man atallah biqalbin salim. Ini pada dasarnya doa Nabi Ibrahim nih. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Subhanallah. Subhanallah. Doa Nabi Ibrahim ya, doa qalbun salim. Dan curahkanlah ke dalam hati saya cahaya iman, cahaya ilmu, keyakinan dan cinta terhadap-Mu ya Allah. Ada doa cinta khas diajar oleh Rasulullah dalam hadis kudusi riwayat Imam Tirmizi ya. Dulu kita dikasih Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniailah kami keimanan dan keyakinan yang benar-benar bersemi dalam hati. Keimanan yang merangsang kami mentaati perintah-Mu. Ya Rahman, bukakanlah bagi kami pintu kejayaan dan dalam menempuh samudera kehidupan yang luas. Berilah kami husnul khatimah, meninggal dunia dalam ketaatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini peringatan yang berikut ini sangat penting juga ya. Ya Allah, saya datang dari negeri yang jauh ke tempat suci mulia ini membawa 1000 macam harapan agar Engkau memperkenankan doa saya. Janganlah Engkau menolak harapan saya disebabkan kelemahan dan kecacatan terdapat pada diri saya. Harapan saya kepadamu ya Allah sungguh besar. Hanyalah Engkau yang lebih tahu tentang isi hatiku yang sebenar, karena hatiku adalah dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Subhanallah. Ya Allah, jika Engkau menolak permintaanku, kepada siapa lagi aku akan mengadu ya Allah?
Jika engkau menutup pintu rahmatmu, pintu siapa lagi yang akan kudatangi? Engkau adalah Tuhan yang maha rahman, maha rahim, pengasih penyayang. Tuhan yang maha kaya, maha kuasa, yang sangat luas rahmatnya. Kejayaanmu, rahmatmu, kekayaanmu dan rahmatmu luas tiada terhingga. Tidak mungkin engkau menghampakan harapanku ini. Mustahillah engkau mengecewakan permintaan hambamu yang menggantungkan segala harapannya kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini perenggan yang terakhir ini sangat penting. Yang kedua terakhir juga sama dengan yang pertama dan kedua tadi ya. Inilah curahan hati hamba Allah ini. Akhirnya doanya itu boleh dikatakan 100% diijabah Allah. Ada catatan di bawah ya. Sesudah wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa seperti ini boleh diaplikasikan atau diamalkan bukan hanya di tanah suci, karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu tidak terhad pada masa dan tempat. Masa mustajab ada di setiap pelosok bumi pada waktu-waktu dan kondisi yang ditetapkan dalam agama. Biiznillah, pilihlah ya. Dengan arti kata doa mustajab ini bukan hanya dilakukan di tanah suci, malah di mana saja dapat diraih berdasarkan panduan agama, terutama di penghujung malam, apalagi dalam bulan Ramadan Mubarak. Jadi kita karena cobalah mengolah doa ini sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Kalau digubah ikut keperluan masing-masing lagi bagus ya. Kalau nak baca ini pun bagus juga. Jadi di antara inti doa ini berdoa dari isi hati. Tidak mesti berbahasa Arab. Tidak mesti berbahasa Arab. Menurut ceritanya, cerita Mullah ini ya, setiap kali dia berdoa, menangis dia membaca doanya. Bila dah balik dari tanah suci dia bercerita, macam mana tak cikgu hasilnya? Alhamdulillah, dia cakap. Kami dulu setiba di sana ke Madinah dulu katanya, pergi ke Raudah, di Raudah berdoa, kemudian baru ke Mekah di makam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam di berdoa, Safa Marwah berdoa. Doanya datang dari hati yang suci ini, datang dari hati yang bersih, didengar Allah. Tandanya apa? Setiap kali saya berdoa katanya, saya menangis membacanya katanya. Subhanallah, subhanallah. Inilah yang mau kita pelajari sebelum masuk bulan Ramadan. Macam mana kita nak bermunajat. Kalau boleh setiap kali kita bermunajat, doa itu didengar Allah. Doa itu didengar Allah, datang dari hati yang insaf dan sedar. Jadi boleh dibaca dulu berulang kali ya, 10 kali ke, 15 kali ke, 20 kali. Bila dah meresap dalam hati, kita boleh menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Subhanallah. Memang betullah dikatakan dalam surah Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya. Sebelum dia berdoa, dia bertazkiyah dulu. Lepas dia itu dia akan berinteraksi dengan baik dengan doanya. Subhanallah, subhanallah. Itulah kita harapkan ya. Kita harapkan sebelum masuk bulan doa, kita kena cubalah menyelami isi hati kita, macam mana kita nak mendekati Allah. Rahmat Allah sangat luas. Kalau kita lihat doa malaikat pemikul arsy, begitu juga ya dalam surah Ghafir tadi itu, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma, katanya. Ya Allah, rahmatmu sangat luas. Ini pun boleh juga kita aplikasikan dalam kita mula berdoa. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Di awal surah Ghafir ya, di ayat 6, ayat 7. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian doa dalam ayat 70 surah Furqan juga begitu, bahwa Allah tu mengampunkan segala dosa hambanya bila hamba itu datang bertaubat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan doa seperti ini dapatlah kita olah, kita sesuaikan dengan hajat kita sendiri. Cobalah berdoa dengan isi hati, tapi doanya karena di luar salat ya. Kalau dalam salat dia kena bahasa Arab.
Di luar salat kita boleh berdoa sepanjang-panjangnya ikut kesesuaian dan kemampuan kita. Dalam salat kalau nak berdoa juga kita boleh kita ringkaskan, ya Allah kabulkanlah doa saya tadi. Kita berdoa di luar salat, dalam salat waktu rukuk sebutkanlah, ya Allah kabulkanlah doa saya tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ayat dalam surah Baqarah ya. Bila kita berdoa, nak kita baca dalam sujud, bacalah ayat dalam surah Al-Baqarah. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Halaman 20. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah doa kami ini. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha tahu. Ini boleh kita baca dalam sujud ya. Diniatkan sebagai doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah kabulkanlah doaku tadi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah kabulkanlah doaku tadi, merujuk pada doa yang kubaca sebelum solat tadi, begitu dalam hati kita ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh juga ditambah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, sambung dengan ayat 128. Ayat 127 dicantum dengan ayat 128 penghujung ayat itu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Cantik sekali ya. Digabung ayat 127 dengan 128 muka surat 20. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau mau tambah lagi banyak tambahnya, ada juga dalam surah Yusuf. Kita minta husnul khatimah. Dalam surah Yusuf, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah saya ingin mendapat husnul khatimah dan ingin join dengan ruh-ruh orang yang saleh. Ayat 100 ya. Surah Yusuf. Subhanallah. Begitulah, boleh dicantum. Surah Yusuf halaman bismillahirrahmanirrahim. Halaman 247. Bukan ayat 100 ya, ayat 101. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa husnul khatimah. Wa tawaffani musliman, saya ingin meninggal, wafatkanlah saya. Tawaffani ini wafatkan. Cabutlah rohku musliman, sebagai muslim yang excellent. Musliman di sini bukan muslim sembarangan nih ya. Muslimin yang betul-betul true muslim. Tadi ayat berapa tadi? 127, 128 surah Baqarah tambah dengan 101 surah Yusuf. Halaman 247. Ayo kita baca yang surah Baqarah 127, 128 dan langsung kepada 101 surah Ibrahim ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau mau diambil dari awal ayat sedikit lagi bagus. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Lagi cantik. Ambil daripada anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin. Engkaulah pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Saya ingin meninggal dalam keadaan muslim yang betul, bukan muslim main-main ya, muslim yang betul. Musliman tuh artinya muslim yang benar-benar Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan himpunkanlah aku, gabungkanlah aku, masukkanlah aku bersama hamba-Mu yang saleh. Jadi tujuan kita ini, tujuan hidup kita ini ingin menjadi insan yang saleh, ingin tergabung dengan orang yang saleh, jangan terpisah. Wa alhiqni bis salihin, wa alhiqni bis salihin. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bis salihin. Mudah-mudahan gitulah ya Allah mendengar doa kita. Amin rabbal alamin. Sebagaimana persiapan untuk masuk bulan suci Ramadan ini, doanya karena hebat ya. Doanya karena hebat.
kita kena terapkan, kita amalkan sebelum masuk Ramadan dulu. Nanti bulan Ramadan kita senang ya, ada berapa hari lagi, berbilang hari saja, mungkin tiga hari lagi ya. Sekarang hari ini sudah 27, lusa mungkin sudah mulai 6 bulan. Kalau nampak 6 bulan, berarti kita hanya 2 hari lagi. Mudah-mudahan 2 hari ini kita manfaatkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'ana ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna bima hafizta bi ibadaka salihin. Allahumma hafazna kama hafizta bihi ibadaka salihin. Allahumma hafazna kama hafizta bihi awliya'akal muttaqin wa awliya'akal muqarrabin wa alhiqna bis salihin. Allahumma alhiqna bis salihin. Rabbana tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Rabbana tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya al akhirah. Allahumma anta waliyuna fid dunya al akhirah. Tawaffana muslimina alhiqna bis salihin wa hafazna ya mujibas sa'ilin. Fallahu khairun hafiza. فالله خير حافظا وارحم الراحمين واكتب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير وانت بالاجابه جدير وانت نعم المولى ونعم النصير واغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاهل بيتنا ولاقربائنا ولاحبائنا ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الارض الى مغاربها ومن علينا بصيام رمضان ايمانا واحتسابا. اللهم من علينا بصيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم من علينا وعلى المسلمين بصيام رمضان إيمانا واحتسابا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا والمسلمين من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منا منكم.